Cut loss saya adalah ketika lagi fase akumulasi ternyata dia turunin sahamnya. Itu saya cut dulu. Kayak gitu. Pengen tutup bisnis fokus di investment tuh pemikirannya salah. Harusnya jadi David juga nggak nganjurin ya? Enggak, jangan sampai. Lepas semua bisnisnya terus invest di saham saja. Jangan sampai. Kalau di bawah 10 juta per bulan gajinya ya, menurut saya harus semuanya diinvestasikan ke diri sendiri sih Pak. Karena kalau di bawah 10 juta per bulan berarti mereka belum punya skill yang mumpuni. Kriteria yang satu udah pasti cantik Pak. Cantik? Iya kan, dari mata turun ke hati. Iya. Bisnis atau sektor yang akan booming dalam waktu 5-10 tahun ke depan ini apa? Di saham apa di saham dong? Saham ya? Ya. Nah David, ini kalau jujur-jujuran ini ya, di usia kamu yang sekian gini ya, punya uang ratusan miliar ini membuat David sosok yang lebih bahagia atau malah menjadi sosok yang cemas, kesepian, karena teman-teman kamu kan nggak ada yang selevel kamu gitu ya. Saya bahagia sih Pak. Tentu punya uang tambah bahagia. Tambah bahagia Pak. Nggak tambah stres. Nggak tambah stres. Jadi kalau orang ngomong uang tidak membeli kebahagiaan, menurut saya enggak lah. Uang bisa memberikan kebahagiaan. Asal digunakan dengan tepat. Apalagi ini barusan liburan juga ngajak family. Ajak family. Nah itu tentu merupakan suatu kebahagiaan. Bisa ngajak orang tua. Iya. Terus enaknya sekarang. Dan semua biaya David ya? Semua saya biayain. Pokoknya keluarga gak usah mikir macam-macam. Pokoknya tinggal bawa koper kita pergi. Dan saya orang untuk keluarga royal Pak ya. Dan untuk teman-teman juga Pak. Jadi menurut saya kesepian, gak ada kesepian Pak. Misalkan teman kita mau nongkrong apa, nggak punya uang, udah datang aja, uang bukan masalah kayak gitu. Jadi justru ketika punya uang makin seru hidupnya. Terus ketika punya uang kan saya jadi ketemunya sama sesama anak muda yang punya uang juga Pak. Jadi lebih, misalkan kita mau traveling ke Jepang, ke Korea, yaudah tinggal pergi gitu. Jadi seru sih, nggak ada kesepian ya. Kalau saya ini kan membangun bisnis ini kan dari sektor real ya. Kita mulai bangun, datangin mesin, mulai melakukan banyak hal lah ya untuk supaya perusahaan ini bisa besar dan sehat dan kuat gitu ya. Nah kalau dari sisi David ini anak-anak muda yang maksudnya kan besar dari saham ya. Jadi menurut David nih anak-anak muda yang sekarang ini cukup hanya fokus berinvestasi di saham saja atau bagaimana? Menurut saya harus ada bisnis Pak. Karena di fase awal membangun kekayaan gitu ya. Saya kan kemarin diundang di satu acara. Saya udah jelasin tuh gimana cara realistis dari 0 ke 100 miliar gitu. Saya selalu bilang sebenarnya sampai di bawah 30 miliar tuh harus lebih fokus bisnis daripada investasi saya bilang. Karena bisnis itu akan memberikan kita cash flow yang mempercepat kekayaan kita jauh lebih cepat daripada investasi. Dan investasi itu ada risk and reward. Zaman sekarang orang pengen multi bagger kaya cepat gitu. Tapi yang nggak mereka hitung adalah risknya. Terus yang nggak mereka hitung adalah experience-nya. Orang yang bisa menemukan multi bagger bisa jadi setelah dia belajar 8 tahun. Terus ada orang tiba-tiba baru belajar saham 8 hari berharap dapat multi bagger. Terus dia jual rumah, jual bisnis untuk all in. Saya sekarang ketemu banyak kayak gitu Pak. Jadi banyak juga anak-anak muda yang sudah punya bisnis nih. Dia sudah punya mungkin miliaran nih. Tapi anehnya dia mau ngelepas semua bisnisnya untuk saham. Mau invest mungkin di kripto atau di saham. Bagi saya, wow, lucu gitu ya. Karena dia merasa bisnisnya sudah nggak bisa berkembang, sudah stagnan gitu dia ngomongnya ya. Udah, saya jual semua uangnya, saya masukin kripto aja supaya bisa meningkat dengan cepat gitu. Biasanya, nah ini menurut saya kan juga sesuatu yang bagi anak-anak muda ini nggak tahu itu benar atau salahnya itu. Menurut saya itu mental yang salah Pak. Iyalah. Menurut saya pribadi ini mungkin kontroversi. Karena gitu dia sudah punya miliaran itu kan sesungguhnya bisnis itu sudah bisa membuat dia seseorang yang sukses kan. Betul. Kok bisa miliaran pun mau dilepas gitu. Itu ada satu fenomena namanya shiny object syndrome. Jadi anak muda itu sangat mudah untuk silau dengan pencapaian orang lain. Yang lihat, wah ini udah triliunan, wah luar biasa gitu. Miliar gitu ya. Saya kok masih 1 miliar, 2 miliar aja gitu. Betul. Tapi sebenarnya dengan punya bisnis kita pasti lebih berani untuk invest Pak. Karena kan downside risk kita di investment kita bisa tutup pakai cash flow bulanan kita.
Ya, Tapi kalau misalkan kita hilangkan bisnisnya terus kita invest, kita pasti jadi takut. Pasti jadi nggak berani untuk beli. Ya. Jadi sebenarnya pemikiran bahwa pengen tutup bisnis fokus di investment tuh pemikirannya salah. Ya. Harusnya jadi David juga nggak nganjurin ya? Nggak, jangan sampai. Lepas semua bisnisnya terus invest di saham saja. Jangan gitu. sampai. Kecuali mungkin uangnya sudah punya 100 miliar misalkan. Boleh aja. Ya, Tapi kalau belum 100 miliar jangan sih. Ya. Harus fokus di bisnis. Ya, itu ya sobat sukses ya. Jadi kalau punya bisnis harus ditekunin ya. Kalau misalnya omsetnya masih 1M atau sudah 5M, 10M ya terus cari strategi, cari cara gimana untuk menjadikan bertumbuh lebih sehat. Iya, karena gini Pak, saham itu bergerak berdasarkan siklus. Ya, kan masing-masing orang punya expertise sendiri-sendiri kan. Betul. Dan saham itu baru enaknya tahun ini. Kalau mereka di sahamnya 2023, nggak makan mereka Pak. Boncos, iya kan. Ya. Jadi kalau base itu lebih stabil. Ya. Lebih stabil, growth-nya bisa kita atur gitu ya kan, kita pengendali, kita mengerjakan bisnisnya. Sedangkan saham itu siklikal. Ya. Jadi yang harus dilakukan apa? Stabil ini dipakai untuk sehari-hari dari bisnis. Oke. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari, expense bulanan itu dari bisnis. Ya. Tapi untuk melipat gandakannya lewat investasi. Ya. Karena bisnis stabil tapi kan grow-nya juga harus perlahan kayak gitu kan. Jadi kalau mereka memang eager ingin belajar saham atau ke arah yang lain, itu mulai dari mungkin 5% dari uang yang dipunyai. 5-10% itu good Biar start. belajar dulu kan. Belajar dulu. Tapi fokusnya tetap di bisnisnya. Harus Pak. Karena itu yang membuat dia punya uang dong. Betul. Jangan malah ditutup atau diganti usaha yang sama sekali baru. Dan nanti kembali lagi ke TK lagi kan. Nol lagi. TK lagi kan, belajar lagi kan. Dan banyak entrepreneur berpikir mereka jago bikin uang di bisnis, mereka akan jago bikin uang di investasi. Salah besar itu. Iya. Saya lihat di kripto itu 2015 cuman 150 sampai $200. Sekarang sudah 89.000. Itu terjadi kenaikan yang luar biasa selama 10 tahun ya. Iya. Tapi apa 10 tahun ke depan bisa segitu lagi kan enggak? Kan sudah susah kan kalau bisa sampai ribuan kali lipat lagi. Iya. Momennya itu kan udah enggak dapat lagi gitu. Betul. Dan jackpot itu kan lebih mudah diomongin daripada dilakuin Pak. Kayak saya buy and hold 5 tahun saya nggak jual gitu. Padahal kenyataannya kalau kita beli saham terus sahamnya double pasti udah kepengen jual tuh. Iya. Jadi susah sekali untuk hold jangka waktu panjang itu sebenarnya. Iya. Dan anak muda kan cuma ngelihatnya hasil udah 10 tahun beli Bitcoin misalkan dari 10 tahun lalu gitu. Cuma kalau mereka disuruh beli 10 tahun lalu, mungkin setelah 2 minggu mereka jual juga. Iya kan? Iya, jadi nggak dapat juga. Jadi nggak dapat juga yang gainnya. Ribuan kali lipat gitu ya. Benar. Iya. Nah, ini David sebagai Gen Z ini ya. Iya. You melihat bisnis atau sektor yang akan booming dalam waktu 5-10 tahun ke depan ini apa? Di saham apa di saham dong? Saham ya? Ya. Kalau sekarang semua mengarah ke teknologi Pak ya. Tapi Indonesia ini negara yang teknologinya masih sangat rendah menurut saya. Ya. Dan kenapa rendah? Karena kadang saya berdebat sama orang. Kenapa teknologi Indonesia tuh nggak bisa semaju teknologi Cina? Karena teknologi Cina tuh mereka dipaksa untuk pakai. Indonesia tuh kita punya option. Ngapain kita pakai software buatan Indonesia padahal kita bisa pakai software buatan luar yang lebih bagus, lebih cepat, lebih murah. Kalau China itu dipaksa. Orang nggak boleh pakai Google, harus pakai Baidu. Nggak boleh pakai Uber, harus pakai TT, ya kan. Terus pembayaran harus pakai Alipay, WeChat Pay gitu. Nggak boleh pakai yang lain-lain. Kalau di Indonesia nggak bisa dipaksa orang. Makanya teknologi nggak mungkin berkembang. Tapi kalau saya ngelihat 5-10 tahun ke depan, udah pasti sektor teknologi dan digital nih, ini akan menguasai ekonomi gitu ya. Terutama di sekarang udah eranya live shopping. Padahal live shopping itu di Cina dari 10 tahun lalu Pak. Ya. Jadi gimana saya ngeliat Indonesia 5-10 tahun ke depan, sebenarnya kita lihat aja Cina 5-10 tahun lalu itu seperti apa. Sektor financial menurut saya akan tetap bagus. Ya. Healthcare akan bagus. FMCG juga akan bagus. Kalau energi seperti biasa cyclical ya Pak. Ketika ekonomi lagi bagus pasti energi bagus, tapi ketika slowing down juga. Banking gimana dengan properti? Banking, kalau saya investment tuh saya bedain jadi 2 Pak. Satu apa yang akan berubah, yang kedua apa yang nggak mungkin berubah. Jadi kan kebanyakan orang bilang, saya invest ke apa yang akan berubah di masa depan gitu.
saya juga kadang suka mikir apa yang nggak bakal berubah ya di masa depan gitu. Banking nggak mungkin berubah Pak. Jadi banking ketika ekonominya grow, banking sebagai tulang punggungnya ekonomi juga akan terus grow. Properti juga menurut saya pasti akan terus grow. Ya. Karena kan jumlah tanah ya segitu-segitu aja Pak. Tapi jumlah total populasi kan akan terus meningkat. Ya. Nah kebutuhan rumah ini juga pasti akan meningkat, kebutuhan properti kayak gitu. Jadi walaupun sekarang properti lagi stagnan ya sektornya beberapa tahun terakhir, menurut saya akan catch up. Ketika ekonomi membaik, properti akan catch up. Ya. Kayak gitu. Dengan situasi ekonomi global seperti saat ini gitu ya. Ya. Apa strategi David untuk tahun ke depannya? Cash is the king atau you aggressive buying? Saya aggressive buying Pak. Karena saya menggunakan approach dari Ray Dalio punya makroekonomi juga. Dia kan ada cerita tentang debt cycle kayak gitu. Okay. Terus saya ada baca research dari Fidelity Investment. Ada namanya asset allocation clock. Jadi simpelnya ketika suku bunga itu diturunin dan terjadi QE, quantitative easing, M to money spread atau perputaran uang itu akan meningkat. Okay. Ketika perputaran uang itu meningkat, likuiditas itu melimpah, corporate jadi lebih berani ambil loan karena bunganya lebih rendah. Okay. Ketika itu terjadi, terus government juga dari kenaikan likuiditas itu memberikan stimulus, jadi ekonomi dipaksa bergerak Pak. Okay. Nah ketika ekonomi dipaksa bergerak, sahamnya juga otomatis akan keikut naik. Okay. Makanya saya tahun depan saya sangat bullish ya. Nah ini kan ada MSCI ya, MSCI ya. yang ingin mengatur free float ya. Iya. Maksudnya yang atas nama company atau PT PT itu kan tidak akan dimasukkan. Ya. Tapi memang ini belum diputuskan kan? Belum. Nah ini menurut David akan ada impact nggak ke harga-harga saham berkaitan dengan MSCI? Menurut saya kalau kan 30 Januari nih announcement-nya. Kalau announcement-nya ternyata disetujui ya perubahan free float itu, kemungkinan besar saham-saham yang lagi ngejar MSCI pasti bakal turun Pak. Tapi menurut saya juga turunnya cuma akan sementara. Kenapa? Karena menurut saya perubahan aturan ini sudah di-expect oleh para emiten. Jadi para emiten. Tapi banyak yang optimis kalau itu tidak akan dilakukan kan? Iya. Makanya sampai sekarang masih naik karena kan. nggak fair kan? Karena di negara-negara lain tidak ada aturan itu, masa khusus Indonesia diberlakukan gitu. Iya. Jadi tapi kan kita juga sebagai investor tetap harus ngeliatnya kemungkinan terjadi dan kemungkinan nggak terjadi kayak gitu. Okay. Jadi menurut saya kalaupun terjadi pasti akan turun saham-sahamnya. Okay. Tapi menurut saya juga bakal sementara doang. Gara-gara emiten-emiten kita tuh udah pinter. Semua orang udah expect. Jadi mereka ada kungfu-kungfunya masing-masing lah. Untuk tetap bakal masuk MSCI bahkan dengan peraturan baru. Kayak gitu. Ya, saya nggak enak nyebutin kungfu di sini Pak. Iya. Ya tapi ya ini tadi David ada sempat singgung ya, saat ini juga ada invest portofolionya mengenai ke banking juga ya. Banking juga. Mungkin bisa David jelasin gimana dengan aset yang sudah demikian besar, pembagian portofolionya seperti apa gitu. Ya. Secara persentasi ya. Kalau sekarang saya 60% saya taruh di account investment, 40% di trading. Oke. Cuma 60% kan saya repo juga Pak. Oke. Jadi sebenarnya porto trading saya tuh mirip-mirip lah sama account investment saya. Loh, kalau cashnya ada nggak? Cash yang Cash ada. Kalau cash saya hitungnya di account trading. Oh itu dianggap cash? Iya, trading saya anggap cash karena saya bisa liquidin kapanpun Pak. Oh kalau saham-saham yang nggak liquid kan nggak bisa gitu. Nah saham yang saya pegang semua liquid. Semua liquid. Jadi saya mau buang berapa puluh miliar berapa. Kalau yang nggak liquid ada batasnya nggak? Misalnya cuman sekian M saja gitu. Ada. Kalau nggak liquid saya nggak mungkin pegang. Oh itu masuk yang ke trading. Investing ya. Kalau yang nggak liquid masuk ke investing ya. Nggak, kalau yang nggak liquid masuk ke trading. Oh tetap di trading. Tetap di trading. Jadi saya pisahin. Karena itu kan bisa lama tuh. Bisa mungkin setengah tahun, bisa 1 tahun. Kalau misalnya you lihat wah ini terjadi akumulasi oleh siapa gitu, terus you ikut kan. Betul. Nah itu biasanya kan nunggunya juga nggak bisa cepat. Betul. Tapi makanya saya pisahin ke akun trading. Karena akun investing ini itu kan nggak liquid berarti. Tapi kalau di bawah 10 M. Oh berarti di bawah 10 M gitu saya ya. Make sure di bawah 10 M. You maksud ininya di bawah 10 M. Di bawah 10 M. Karena kalau nggak liquid ini saya expect naiknya bukan 2 kali Pak. Oh iya. Harus bisa 4 kali lipat, 5 kali lipat. Ya kan 10 M jadi 50 M juga lumayan kayak gitu kan. Oke. Tapi kalau terlalu besar saya juga. Tapi ada cut loss-nya juga. Ada. Jadi misalkan saya ngitung akumulasi itu berdasarkan area. Jadi saya ngelihat misalkan
market makernya ini kan pasti ada area di mana dia nggak ngebiarin di bawah situ, ditahanin terus kayak gitu. Nah, cut loss saya adalah ketika lagi fase akumulasi ternyata dia turunin sahamnya, itu saya cut dulu, kayak gitu. Jadi saham-saham gak liquid saya jagainnya dengan sizing, jangan sampai lebih dari 10 miliar per saham. Nah terus dari sisi trading, investment, terus David juga ada Fortis kan ya? Ada Fortis. Yang untuk lebih ke arah edukasi. Edukasi, kita ada consulting firm, kita ada research sama ada brokerage. Ya. Nah itu pembagian dari sisi income-nya gimana itu? Nah, saya nggak gitu ngitung sih Pak ya. Begitu ya. Jadi saya anggap ini kayak Fortis ini sebagai cash flow saya, investment ini sebagai cash cow saya. Jadi saya nganggap income tuh ada 2 jenis. Ada cash flow yang setiap bulan kita dapat, ada cash cow yang kita nggak perlu lihat tiap bulan. Tapi tiba-tiba jackpot kayak gitu. Saya melihat bisnis saya ini bukan untuk membangun kekayaan. Bisnis saya ini tujuan untuk mensupport cash cow saya gitu. Jadi saya cash flow setelah dengan dikeluarkan pengeluaran bulanan dan sebagainya, saya tembak semuanya untuk ngembangin portofolionya kayak gitu. Nah kalau percentage untuk ke investment, kan David juga Fortis juga ada invest ke beberapa perusahaan ya. Sudah ada beberapa perusahaan sekarang ya. Kita ada education, consulting, brokerage, kita ada Oseng Dok, restoran, Supermas, Social Aid, kurang lebih 6 perusahaan ya. 6. Itu berarti berpartner semua ya. Berpartner semua. Operationalnya kalau perusahaan-perusahaan itu di partnernya David berarti. Partner yang ngerjain. You sebagai strategic partner. Sebagai strategic sama marketing ya kita ya. Jadi kita ada you dukung dari sisi marketing. Kita dukung dari sisi marketing, terus digital strateginya. So far semua berjalan bagus. Apa ada yang gagal dan akhirnya you cut? Gak ada sih Pak. Oh ya? Iya. Wow. Saya kalau di bisnis harus berhasil ya. Kalau nggak berhasil saya cari cara sampai berhasil. Jadi nggak ada yang akhirnya tidak sesuai dengan rencana sih. Atau you mendapatkan partner yang kurang cocok sehingga mengalami kerugian? Nggak ada sih. Saya kalau nyari partner capeknya di awal. Jadi di awal prosesnya lama, saya cari, tapi pas sudah ketemu loyal. Jadi kita bertahun-tahun harus bisa bareng growing. Itu sudah berapa tahun ya dimulai kalau yang untuk investment itu? Investment saya baru yang invest keluar baru 1,5 tahun terakhir ya. Barusan ya, masih baru ya. Iya. Dan semuanya 6 itu menguntungkan. Semua menguntungkan Pak. Iya. Sesuai pertumbuhannya juga sesuai rencana, sesuai bis plan. Iya, kita setiap tahun pasti double ya. Karena kan size kita juga masih kecil. Jadi untuk kita ngedoublein masih cepat gitu. Nah dari bisnis ini saya pakai untuk tahanan resiko. Jadi saya lebih berani di investmentnya. Jadi saya nggak perlu takut cut loss, kan dari bisnis bisa nambelin loss ya. Nah ini kalau untuk genset ya, untuk karyawan yang masih pendapatannya di bawah 10 juta gitu. Itu apa yang David bisa kasih saran investmentnya atau apa yang bisa membuat mereka mendapatkan 1M pertamanya? Kalau di bawah 10 juta per bulan gajinya ya, menurut saya harus semuanya diinvestasikan ke diri sendiri sih Pak. Karena kalau di bawah 10 juta per bulan berarti mereka belum punya skill yang mumpuni. Karena kalau sudah punya skill yang mumpuni, dia bisa berkontribusi lebih di perusahaan atau dia bisa diajak menjadi partner di perusahaan, pasti income-nya bisa meningkat. Jadi saran saya selalu kalau income baru 10 juta sebulan harus investasi ke diri sendiri. Mau itu dagang kah, mau itu lebih bagus secara profesional, pokoknya harus jadi menonjol dulu. Sampai income-nya tuh udah nyampe 50 juta per bulan. Kalau udah sampai 50 juta per bulan baru boleh investasi ke saham, ke manapun kayak gitu. Tapi sebelum 50 juta per bulan harus fokusnya pikirin gimana caranya naikin income-nya kayak gitu. Sama pengeluaran kan ya. Sesungguhnya antara income sama expenses ini kan juga harus punya kedisiplinan. Kayak tadi David cerita di awal-awal you kan menahan diri. Sampai akhirnya terkumpul dana yang cukup besar untuk investasi kan. Karena kalau you misalnya dapat 50 juta tapi you pengeluarannya juga 50 juta ya you nggak ada yang di saving kan. Tapi kalau menurut saya ekstrim. Saya tuh contoh ekstrim Pak. Saya tuh sampai berapa puluh miliar pertama saya cuma spend 2% dari penghasilan bulanan saya. Lalu saya tuh baru mulai spending ketika passive income dari investment saya udah menutupi biaya hidup. Jadi saya memang di awal tuh memang nggak menikmati sama sekali gitu.
Maksudnya lifestyle-nya itu tetap sama kan? Tetap sama. Jadi you kalau hitung pakai percentage, kalau 2% kalau you punya income naik, ya you bisa berubah. Bisa berubah. Iya, Betul. Kalau itu you keep tetap sama, nggak berubah. Nggak berubah, betul. 2% itu bisa jadi 0, sekian persen. Bener. Cuma kan kalau makin gede, kalau kita nggak berubah juga nggak mungkin, Pak. Ya. Pasti kan kita ntar ada pertemanan, pertemanan juga level up. Itu mungkin kalau sudah sampai saat ini dong. Betul. Ini saya ngomong waktu di 1M ini. Waktu di 1M. Di 1M kan saya benar-benar nggak berubah. Benar nggak berubah dong. Nggak berubah. Ya, pokoknya. Maksudnya penghasilan 5 juta, 10 juta, 15 juta, ya dia harus tetap kan? Iya, saya nggak pernah berubah. Saya dulu tuh pengeluaran saya cuma 5 juta per bulan ya. Jadi dari 10 juta, 5 juta per bulan saya punya 5 juta buat saya tabung. Sampai 100 juta per bulan pengeluaran saya cuma 5 juta juga. Jadi saya punya 95 juta untuk saya tabung. Awal-awal dulu berarti di apa? Di reksadana atau enggak, di deposito? Langsung saham. Oh, sudah langsung saham. Dari awal langsung saham. Karena saya anak muda kan Pak. Anak muda memang harus berani sih. Kalau nggak berani nggak mungkin bisa growing. Ya. David di usia saat ini sudah 25 ya? Iya. Nah ini you punya goal, punya target untuk usaha, untuk bisnis yang sukses itu ya. Iya. Tentu you harus memikirin juga keluarga kan ya. Betul Pak. Nah ini targetnya kapan untuk merit ini? Atau untuk pacaran dulu? Ini masih belum punya pacar loh ini. Belum punya pacar Pak. Iya. Ini pertanyaannya sangat sulit ya Pak. Saya sebenarnya nggak ada target merit. Cuma saya pengennya kalau ketemu yang cocok sebelum umur 30 tahun kalau bisa Pak. Oh jadi targetnya untuk before 30 ya? Before 30 Pak. Oke. Karena kan saya udah kerja dari umur saya 15 tahun. Ya. Kalau saya nikah 30 tahun kan berarti saya udah 15 tahun kerja tuh. Ya. Masa saya nggak menikmati. Berarti kriterianya apa yang dicari? Kalau ada kan ini sobat sukses bisa bisa mulai berteman sama David. Berteman dulu ya Pak ya. Iya. Kriteria yang satu udah pasti cantik Pak. Cantik. Iya kan dari mata turun ke hati. Iya. Yang kedua baik ya. Cantik tapi pendek. Maksudnya tinggi badan juga masuk nggak? Kalau cantik cuman pendek gimana? Tergantung Pak. Kalau cantik banget pendek nggak apa-apa. Oke. Tergantung. Nggak harus kaya? Nggak harus. Keluarga kaya misalnya? At least papa mamanya inilah. Jadi tetap lihat juga ya papa mama history tetap lihat juga tetap. Karena seperti mau beli saham nih ya. Bener Pak. Karena kalau saya ngeliatnya bukan masalah uangnya tapi masalah didikannya. Oke. Iya. At least didikannya baik lah. Kalaupun nggak kaya nggak apa-apa, yang penting didikannya baik. Ya, karena kan mempengaruhi karakter. Dari keluarga yang baik juga. Keluarga yang baik. Terus dari sisi kepintaran? Oh ya harus bisa nyamain. Harus bisa. Kalau melebihin malahan? Nggak masalah Pak. Oh ya? Nggak masalah Pak. Oh. Okay. Karena kalau melebihi saya juga jadi terpacu untuk makin pintar juga. Oke. Jadi sih saya nggak masalah sama sekali. Justru harus bekerja atau jadi ibu rumah tangga? Nah saya juga nggak ada preference. Bekerja juga. boleh. Yang penting family bisa di manage dulu gitu ya. Iya. Dulu ya. Iya. Yang penting kalau kita mau jalan-jalan bisa. Kalau saya orangnya suka traveling soalnya. Iya. Jadi harus cari pasangan yang bisa traveling juga. Yang hobinya traveling juga. Hobinya traveling juga. Oke, itu kriteria yang diinginkan oleh David ya. Dan usia beda berapa ya? Apa tuh usia beda berapa? Maksudnya usianya harus bedanya setahun atau beda 5 tahun atau? Kalau saya maksimal kalau lebih muda 5 tahun ya. Oke. Kalau lebih tua ya kalau bisa jangan. Ya kalau lebih tua mungkin lebih tua setahun 2 tahun nggak apa-apa. Iya. Nah terakhir ini David, uang kan sudah ada. Iya. What is the next dampak atau legacy yang ingin diciptakan oleh David? Iya. Kalau saya sekarang mungkin lebih pengen bantu sebanyak-banyaknya orang di industri keuangan Pak ya. Oke. Karena saya merasa bahwa saya kan juga masih muda. Saya juga kadang bingung ya mau ngapain ya. Saya masih muda. Jadi saya sekarang lebih mendedikasikan hidup saya untuk memberikan dampak dan membukakan mata uang tuh tentang pentingnya edukasi finansial. Ya. Karena saya merasa uang itu orang merasa nggak penting gitu kadang. Kayak ngapain ngomongin uang, tabu gitu. Padahal uang ini merupakan sumber masalah terbesar sebenarnya. Banyak keluarga hancur karena uang, banyak pertemanan hancur, saudara hancur karena uang. Saya tuh pengen ngajak teman-teman banyak ini untuk lebih melek secara keuangan. Gimana cara bikin uang yang benar, gimana cara ngatur uangnya, gimana cara investasinya. Karena kalau keuangannya benar, uang ini merupakan alat untuk meningkatkan kualitas hidup. Tanpa adanya uang, kualitas hidup orang tuh susah untuk meningkat.
Jadi saya sekarang di waktu-waktu saya sekarang lebih pengen memberikan dampak, mengedukasi banyak orang, makanya saya juga rutin sharing di sosial media. Terus saya juga sekarang lagi suka ya ngegedein bisnis sendiri gitu kan, invest. Ternyata saya dulu pikir saya kerja untuk uang. Ternyata sekarang setelah udah punya uang, saya merasa saya kerja karena saya suka game ya. Menurut saya ini tuh seperti main game, Pak. Beli bisnis, beli saham tuh saya growing, lipet-lipetin kayak gitu. Jadi sekarang saya udah nggak peduli ya sama penghasilan saya berapa, saya udah nggak gitu mikirin sih. Yang saya pikirin adalah tiap bulannya bisa nge-reach berapa banyak orang terimpact. Terus kalau saya kan, ini tim saya juga kadang bukain DM gitu, kok terima kasih banyak. Nah itu saya tuh suka gitu ngelihat DM seperti itu gitu. Jadi saya harap di masa depan ya mungkin bisnis bisa IPO mungkin Pak ke depannya. Karena kan kalau kita IPO kita jadi lebih bermanfaat untuk banyak orang, karyawan juga bisa lebih sejahtera ketika kita IPO. Terus di masa depan juga mungkin reach sosial media juga bisa lebih luas gitu ya. Kita pengen mengedukasi lebih banyak orang. Sama saya pengen lebih menikmati hidup aja ya. Oke. Sekarang kan sudah nikmatin hidup. Nikmatin. Tapi harus lebih nikmat, Pak. Iya. Harus lebih nikmat. Nah, kalau tadi nyinggung soal IPO, apa tujuan kalau di IPO-in gitu ya? Karena banyak orang kan ingin perusahaannya IPO gitu ya. Tapi kadang kalau saya tanya tujuannya kan nggak jelas gitu. Tujuannya sebenarnya bisa jadi kayak Warren Buffett, Berkshire Hathaway ya nanti Pak. Jadi orang beli saham kita itu sebenarnya lagi beli investment kita sebenarnya. Jadi ntar mungkin saya arahnya adalah saya pengen bikin investment holding. Di mana investment holding ini kita dapat revenue dari public market sama dari private market. Nah, orang-orang yang nggak punya uang ini nggak punya akses Pak. Jadi misalkan private equity kan harus orang yang punya high net worth, udah punya puluhan miliar, ratusan miliar baru bisa masuk. Public market juga mereka cuma bisa milih misalkan beli reksadana gitu. Mereka nggak punya akses ke investment yang butuh orang kaya doang bisa akses. Ketika saya IPO-in, saya memberikan high net worth experience ke orang-orang luas. Jadi orang luas bisa merasakan bagaimana high net worth itu doing investment kayak gitu. Jadi arah saya ke situ. Luar biasa ini. Ini David masih usianya muda ya. Cuma sudah bisa mempunyai impian yang besar. Saya belajar dari Bapak lah. Harus double terus tiap tahun. Gitu ya. Ya. Kalau bisa nanti Tankop juga menjadi partner ini. Semoga Pak, kita doakan ya. Ya, luar biasa. Jadi ini podcast saya bersama David. Semoga Sobat Sukses bisa banyak belajar ya. Karena David ingin menambah ilmu literatur tentang keuangan tentunya kepada Sobat Sukses dan seluruh masyarakat di Indonesia agar lebih melek terhadap keuangan, terutama fokus ke pasar saham Indonesia. Karena kalau pasar saham Indonesia ini bisa bertumbuh berkembang dengan baik, itu adalah satu alternatif keuangan bagi perusahaan-perusahaan untuk bisa besar dan menjadi perusahaan global juga. Betul. Jadi berpartnership, jadi sama-sama untuk mendapatkan keuntungan untuk jangka panjang ya. Iya. Dan terakhir Pak. Ya. Indonesia itu potensi masih sangat besar. Ya. Ini yang saya sangat percaya. Warren Buffett itu pernah ditanya, kenapa Warren Buffett bisa jadi Warren Buffett? Karena dia lahir di Amerika. Ya. Saya pengen 40 tahun lagi saya ditanya orang kenapa David bisa jadi David? Karena saya lahir di Indonesia Pak. Ya. Dan Warren Buffett di usia David mungkin udah kaya juga Pak. You nggak lebih kaya ya? You rasanya lebih kaya ya dari Warren Buffett waktu. Sekarang saya lebih kaya dari Warren Buffett. Waktu dia usia 25 tuh kalau inflation adjusted kekayaan dia tuh kurang lebih cuma $300,000 cuma 5 miliar ya. Iya. Dan Amerika seperti yang you lihat ya. Kalau sekarang kan memang sudah ekonominya pertumbuhannya sudah stagnan ya. Iya. Tumbuhnya kan kecil sekali ya. Iya. Kalau Indonesia ini kan GDP kita ini masih bertumbuhnya masih bertumbuh luar biasa. Terus dari peta demografi kita juga masih produktif semua. Betul. Jadi ini growth-nya ini masih luar biasa. Betul. Beda dengan China atau negara-negara yang punya one child policy. Iya. Karena one child policy ini membuat expand mereka ini nggak bisa akan sebesar dari Indonesia nantinya. Jadi saya mau ngomong ke teman-teman kalau Warren Buffett bilang never bet against Amerika, saya pengen bilang never bet against Indonesia. Iya. Karena Indonesia pasti akan besar. Dan Warren Buffett
untuk growth dari sisi wealth-nya juga setelah dia di atas 60 ya. 60 tahun. Betul. Itu baru cepat dia bertumbuhnya lebih cepat lagi ya. Betul. Karena efek compound interest. Ya, Jadi dan dia mulai buying company-company juga. Betul. Nggak hanya saham. Iya. Ya. Oke. Oke. Luar biasa. Terima kasih banyak. Ada lagi yang mau disampaikan ke Sobat Sukses, David? Yang penting terus belajar, terus mengembangkan apa yang sudah kita punya. Okay. Jangan pernah silau dengan apa pencapaian orang lain, fokus ke hidup kita masing-masing dan terus investasi untuk jangka panjang. Thank you. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Thank you. Ya. Baik, Sobat Sukses, semoga bisa mendapat manfaat dari podcast bersama dengan David Noah. Stay humble, stay positive, stay on fire. Thank you.